welcome to POV, Podcast on Video UPJ. Aku Sasha dari program studi ilmu komunikasi yang bakal nemenin kalian sampai akhir podcast ini. Nah, di episode spesial kali ini kita bakalan ngebahas topik yang menarik, yaitu kemerdekaan. Nah, di sini daripada kita nunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung kenalan sama narasumber kita. Halo. Hai. Nah, jadi aku mau minta kalian perkenalan diri dulu kali ya. Bisa mulai dari kamu dulu kali ya. Ceritain sedikit kayak nama kamu siapa, terus kelas berapa, sama asal sekolah kamu. Oke. Perkenalkan, nama aku Shalom Adriana, biasa dipanggil Shalom. Aku kelas 12 IPS dari SMA Alfa Cirende. Oke, halo Shalom. Halo Kak. Baik kamu? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Jerome Eli Rafael, biasa dipanggil Jerome. Lalu aku berasal dari kelas 12 IPS dan sekolah aku ada di SMA Candle Tree. Halo Jerome. Halo. Gimana kamu? Oke, perkenalkan aku Matoari Palitoro Sosya, bisa dipanggil Ato. Aku sekarang kelas 11 dan di SMA School Cirende. Oke, halo Ato. Halo Jerome. Halo. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Karena ini masih pertanyaan pertama, jadi pertanyaan yang gampang-gampang aja dulu kali ya. Aku mau nanya nih, dari kamu dulu kali ya Shalom. Aku mau nanya, kamu tuh memaknai kemerdekaan tuh seperti apa sih? Menurut aku, arti kemerdekaan adalah kebebasan. Karena tanpa adanya kemerdekaan itu artinya kita nggak bisa seperti ini gitu loh Kak. Karena dengan kemerdekaan kita jadi bebas untuk belajar, bebas bergaul, bahkan kita jadi bebas untuk berpendapat Kak. Jadi menurut aku kita sangat beruntung nih, negara kita juga sudah berkembang, sudah maju dan juga sudah merdeka. Dan kita harus terus mengingat jasa-jasa pahlawan dan pengorbanan mereka. Seperti itu. Oke, berarti maksud kamu tuh, kamu memaknai kemerdekaan dengan semua hak kita sebagai manusia itu terpenuhi ya. Betul. Oke, aku mau tahu dong kalau pendapat dari Jerome gimana? Kalau aku pribadi, menurut aku makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini, terutama bagi aku pribadi, itu artinya adalah inovasi dan perubahan baru, di mana apa yang menjadi perjuangan para pejuang kemerdekaan di masa lalu itu diturunkan juga kepada ke kita semua. Tapi pertanyaannya, setelah kita merdeka, kita itu bisa ngapain sih? Nah, menurut aku cara kita untuk bisa merdeka sekali lagi adalah mengembangkan dan juga membuat perubahan baru. Kita harus menjadi dampak bagi Indonesia itu sendiri. Jadi kita mengembangkan dari ilmu pengetahuan, cara belajar kita, komunikasi kita, jaringan hubungan sosial kita. Intinya banyak yang kita bisa kembangkan sehingga inovasi dan perubahan baru tersebut bisa berdampak sangat baik dan berdampak sangat maju bagi Indonesia, seperti itu. Oke, berarti kemerdekaan itu nggak cuma semata-mata dari hasil perjuangan pahlawan aja, tapi gimana caranya kita melanjutkan kemerdekaan itu sendiri. Benar banget. Kalau dari Ato gimana nih? Kalau menurut aku pribadi, kalau dari kemerdekaan itu kita lihat juga dari masa lalu kita, para pejuang-pejuang, para pahlawan kita. Ini telah berjuang selama 350 tahun ya untuk mencapai makna kemerdekaan bagi Indonesia. Dan kalau ditanya untuk generasi sekarang apa makna kemerdekaan, itu adalah kebebasan untuk melakukan apa saja ataupun untuk melanjutkan jasa-jasa pahlawan kita. Jadi kita harus mengembangkan lagi dan melanjutkan progres yang telah dimulai oleh pahlawan kita. Berarti kalau dari pendapat Ato nih gabungan dari Shalom sama Jerome ya, jadi tetap mengingat juga dari masa lalu perjuangan para pahlawan, terus juga tentang kebebasan, hak-hak kita tetap harus terpenuhi dan juga terus berkembang ya. Nah, aku mau nanya nih untuk pertanyaan kedua. Kira-kira nih selama kalian ngerayain hari kemerdekaan, kalian tuh ada gak sih momen yang berharga itu? Ada sih Kak. Iya, Ada. Kamu tahu dong dari Shalom. Oke, jadi aku sendiri tuh penari Kak.
Dan alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk mengisi acara HUT RI ke-79 kemarin. Aku menari tari Nusantara medley, jadi semua provinsi kita gabungin di satu tarian. Kita perform di Batalion Kavaleri itu kayak pangkalan militer gitu Pak, TNI segitu-gitunya. Dan juga kita nari di hadapan Wali Kota Tangsel yaitu Pak Benjamin. Itu menurut aku berkesan banget sih. Jadi bikin spesial gitu HUT RI aku. Iya pasti guys. Iya. Menurut aku juga keren banget kamu bisa sampai tampil di depan wali kota Tangerang Selatan. Terus juga aku yakin banget dengan kamu ikut tari tradisionalnya pasti passion kamu, kesukaan kamu juga. Iya betul banget Kak. Dan menarik juga sih tari tradisional ini digabungin semua provinsi. Iya betul, karena kan masa cuma satu daerah doang sih, sedangkan kan provinsi dan daerah di Indonesia banyak banget. Jadi daripada cuma satu, kita gabungin semuanya. Gitu. Terus kalau dari Ato sendiri gimana nih? Kalau momen terkesan untuk Hari Kemerdekaan 17 Agustus itu terutama kemarin. Jadi kalau kemarin itu, jadi sekolah kita ini Lab School ini mengadakan, selain dari mengadakan upacara dan games-games, itu ada pelantikan OSIS. Nah, pelantikan OSISnya ini berbeda. Jadi pelantikan OSISnya ini namanya Lalinju, Lari Lintas Juang. Artinya Lab School ini ada 4 cabang. Ada Cirende, ada Rawamangun, ada Lab Sky, dan terakhir Cirende. Dan ini kita pertama kumpul di Taman Makam Pahlawan. Nah, Taman Makam Pahlawan ini kita ada upacara dan kita datang di situ saat jam 3 pagi banget, 3 pagi. 3 pagi. Iya, 3 pagi. Emang semuanya pagi kayaknya ya. Dan itu kita lari dari Taman Makam Pahlawan Kalibata terutama. Dan itu kita lari ke sekolah masing-masing. Nah, untuk Lab School Cirende jaraknya itu 17 km. Oh my god. Wah, dan bayangin juga kita larinya itu ini untuk calon OSIS dan juga calon MPK. Dan ini kita larinya itu dengan tongkat juang yang tebal banget dan itu berat. Dan kita lari sama 17 kilo dan alhamdulillah sendiri kita semua selamat. Alhamdulillah kita semua mendapatkan momennya juga seru terutama, dan kita tetap solid sama perjuangan tersebut. Bentar, jadi lari gitu? Iya, lari jalan kaki gitu? Iya, jalan kaki, dan kita juga masuk tol. Oh my god. Kita masuk tol tapi kita juga di escort oleh polisi. Oh, ada TNI juga yang kira kan ditangkap polisi. Enggak. Itu sih untuk momen terkesan buat saya. Berarti kalau dari pengalamannya aku nih agak sporty ya teman-teman. Iya. Kayak lari 17 kilo itu sejam lebih ya. Lebih lagi kayaknya. Iya, lebih. Iya. Sampai sana jam berapa berarti? Jadi kan jam 3 itu upacara, artinya jam 8 udah datang semua di sekolah masing-masing. Udah kayak CFD ya? Iya, udah CFD sendiri. Tapi sebelum itu kita mempersiapkan juga, artinya kita nggak sekaligus langsung lari tanpa persiapan. Jadi kita sebelumnya, sebulan sebelum kemerdekaan, kita ada pelatihan tiap hari Minggu untuk CFD. Kita CFD di Jakarta, di FX Sudirman. Kita CFD mempromosin juga Lab School dan latihan juga untuk mempersiapkan Lalinju. Keren banget ya, berarti kalau dari skalanya apa nih, mereka udah persiapin secara maksimal juga. Terus aku baru banget denger kali ini ngerayainnya dengan cara kayak di skalanya atau itu kayak sporty, terus juga seru, lari-lari bareng temen-temen. Dari jam 3 pagi loh teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya dong, kira-kira kalau di sekolah kalian nih ngerayain Hari Kemerdekaan tuh kayak gimana sih? Dari aku dulu Kak? Iya. Oke. Yang pasti udah ada upacara benda dong Kak, itu wajib ya. Tapi yang paling seru lombanya menurut aku itu adalah historical cosplay. Itu adalah lomba baru nih. Dari tahun sebelumnya belum pernah ada. Ini baru banget dibikin sama OSIS tahun ini. Jadi masing-masing kelas harus mengirim perwakilan 2 siswa, boleh cewek boleh cowok, tapi OSIS atau panitia sudah menentukan pahlawannya. Jadi misalnya kelas 12 IPS
dapat Soekarno dan Hatta. Terus yang ini dapat siapa lagi, seperti itu. Terus mereka cosplay, menceritakan cerita mereka dan juga presentasi. Kalau kelas aku sendiri, aku dapat Bung Tomo dan aslinya siapa namanya, lupa ya Allah. Aslinya siapa namanya? Bung Tomo. Iya, Bung Tomo dan Soekarno. Bukan. Perempuan ya, ada satu perempuan. Cowok lagi. Bukan. Aku lupa, maaf banget ya. Aku lupa banget. Jadi ceritanya Bung Tomo datang ke rumah. Iya. Oke, ada Bung Tomo datang ke rumah pahlawan yang satu ini, terus kayak meminta izin mau membacakan sebuah pidato. Terus keesokan harinya kan kayak mau memulai perang kayak gitu-gitu. Nah, temen aku jadi Bung Tomonya, dia membacakan proklamasi langsung. Drama gitu ya. Suaranya kayak diserak-serakin, terus bajunya kayak baju tentara, terus aku jadi rakyat. Dan bahkan ada temen aku yang jadi Soekarno. Terus ada yang jadi Megawati-nya. Megawati. Fatmawati. Megawati lebih muda. Fatmawati. Ceritanya Soekarno lagi membacakan proklamasi dan Fatmawati sedang menjahitkan bendera kayak gitu. Maaf. Salah ngomong mulu. Ya kayak gitu, Kak. Oke, itu keren banget loh, karena kalau kayak gitu kan historical cosplay itu kita role player sekalian kan, dan betul. itu tuh kita mesti bisa mendalami perannya, ngafalin skripnya, iya betul. Jadi kan bukan hanya sekedar tahu doang ya kan pahlawannya, kita harus tahu juga dia ngapain aja sih pahlawan ini, terus juga latar belakangnya seperti apa kayak gitu. Iya, jadi kayak itu mesti sekreatif mungkin sih, entah dari kita nanti actingnya, terus nanti dress code-nya segala macem ya. Nah, terus aku mau nanya dong, kalau dari gimana? Kalau dari Jerome gimana? Apa dari aku? Sebenarnya sih kalau untuk bagaimana kita mempersiapkan kayak hari kemerdekaan itu sendiri bagi sekolahku, tidak ada hal yang spesial banget sih, kayak cuman lomba 17-an dan juga upacara. Tapi mungkin lebih di kreativitas terhadap lomba 17-annya. Bagaimana kita membuat lomba 17-an itu lebih berkesan dan lebih bervariatif dari tahun sebelumnya. Dari tahun aku pas masuk Kenletri untuk pertama kalinya, 17-an itu cukup banyak ternyata. Dan ada satu lomba yang kayak paling aku ingat, dan itu masih belum dilaksanain lagi di tahun ini gitu. Tapi pas dari saat kelas 10 dilaksanain, tapi tahun berikutnya nggak dilaksanain. Itu adalah Family 100, mengenai tentang tema kemerdekaan Indonesia. Jadi kita itu mengutus 3 perwakilan siswa dari masing kelas, di mana mereka akan mengadu-adu pengetahuan mengenai kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Mungkin tidak hanya kemerdekaan Indonesia aja ya, tetapi ada juga sejarah-sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Itu diberi pertanyaannya. Dan itu teman-teman aku langsung, kan itu kan ditontonin oleh banyak orang ya, dimeriahin kayak kalah menang gitu, kayak salah benar gitu. Jadi kayak meriah banget. Apalagi Family 100 itu juga kita dengan lomba tersebut kita jadi lebih tahu tentang kayak, wah ternyata selama ini yang aku tahu itu ternyata ini jawabannya yang benar gitu lah. Jadi menambah pengetahuan baru dan hal-hal lainnya. Jadi itu sih yang paling berkesan kalau untuk secara bagaimana kita melaksanakan hari kemerdekaan itu sendiri pada sekolah kami gitu. Berarti kayak tentang kebersamaan ya. Ya, kebersamaan. Pengetahuan barunya juga nambah nih. Iya. Terus aku mau nanya dong, kalau dari gimana nih? Kalau dari aku, sekolah aku merayakan kemerdekaannya itu tentunya upacara dan juga untuk lomba-lomba. Nah, untuk lomba-lombanya ini, untuk tahun ini lebih ke outdoor. Dan kemarin ada banyak lomba, ada terenggiling, ada estafet air, ada wawasan kebangsaan juga, dan tapi terutama ada juga fashion show. Jadi tadi yang Shalom bilang tentang apa lombanya tadi? Historical cosplay. Nah, ini mirip. Jadi kita
per kelas itu diberikan dikasih 2 perwakilan untuk cosplay, historical cosplay juga, untuk cosplay pahlawan di Indonesia. Tapi ini fashion show, jadi kita disuruh kumpul di lapangan dan kita ada podium gitu biar mereka berdua itu bisa jalan kayak fashion show gitulah. Nah, saya itu sambil ngepose-pose gitu, tapi saat di akhirnya itu ada juri, dan jurinya itu dan saat di depan jurinya itu menjelaskan pahlawannya tersebut, materinya tersebut ke jurinya gitu. Kalau aku sendiri, aku kemarin ikutnya itu terenggiling. Itu aku terenggiling itu yang pakai kardus yang kayak bulldozer gitu. Tahu kan? Tahu nggak? Ngerangkak itu nggak sih? Atau iya, ngerangkak. Jadi kayak bukan ngerangkak. Merangkak atau jalan? Merangkak. Iya. Oh, tahu. Kayak bulldozer gitu. Tahu, iya. Nah, itu perwakilan 4 dan ada boxnya itu kita harus merangkak sampai ke sana, itu gantian bolak-balik. Dan itu experience-nya seru, tapi aku pusing banget. Dan juga aku estafet air, basah-basahan semua nggak fokus kepada kemenangan, tapi kepada kesenangan kita dan juga kesulitan. Jadi pada basah-basahin semuanya gitu. Itu sih untuk bagaimana sekolah saya merayakan kemerdekaannya. Seru banget ya. Jadi kayak kalau dari Atta nih tentang solidaritas ya, kebersamaan, sama kayak Jerome juga. Terus dia juga sama nih kayak Shalom ya kan. Tapi bedanya kalau Shalom ini kan pas historical cosplay ini tentang drama ya kan. Betul. Tapi kalau si Atta ini tuh tentang fashion show-nya gitu. Nah, kalau gitu aku mau lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di pertanyaan ini tuh agak lumayan penting sih. Enggak lumayan lagi sih, penting lah ya. Aku mau nanya nih, buat kalian sebagai generasi muda, kira-kira nih untuk melanjutkan kemerdekaan bangsa atau melanjutkan perjuangan pahlawan ini gimana sih caranya? Dari aku dulu, Kak? Iya. Oke. Menurut aku penting ya, Kak, untuk kita melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita, karena mereka sudah berkorban demi bangsa kita gitu. Menurut aku, apalagi zaman sekarang ya, zaman dulu kan perang-perangan seperti itu, tapi kalau menurut aku sekarang, you don't have to go to war to be a hero. Mulai dari melakukan kebaikan sehari-hari itu udah membuat kita pahlawan. Dan juga dengan mengharumkan nama Indonesia aja, menurut aku tuh udah melanjutkan perjuangan mereka gitu. Terus yang terakhir pastinya untuk belajar sejarah terus. Bukan hanya dari sekolah ya, tetapi juga seperti ke pemakaman pahlawan atau ke museum-museum untuk belajar lebih dalam. Karena kita harus terus menanamkan rasa semangat nasionalisme. Betul kan, Kak? Karena semakin kesini semakin banyak westernisasi. Kita harus terus menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Seperti itu menurut aku. Jadi kalau dari Shalom sendiri nih lebih ke tentang always be kind ya teman-teman. Terus juga buat buat pelajarin tentang sejarah tuh nggak cuma dari sekolah doang, tapi juga bisa kita datang ke museum atau searching di Google. Kita gunain teknologi sebaik mungkin gitu kan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, kalau misalkan kalau dari Jerome nih, aku mau tahu dong kayak gimana. Seperti yang aku udah sebutkan di pertanyaan pertama, di mana apa sih makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda saat ini, yaitu membawa perubahan baru. Jadi itu sangat penting untuk melanjutkan perjuangan para pejuang kemerdekaan di masa lalu. Karena gimana ya? Ketika kita sudah merdeka, ketika kita sudah bebas, lalu tujuan kita selanjutnya seperti apa? Kayak kita masih mempertanyakan apa sih yang kita bisa melakukan terhadap negeri ini? Apakah kita hanya bebas aja? Apakah kita harus perlu berbuat sesuatu? Tentunya berkembang itu sangat penting sekali untuk meneruskan penerus-penerusnya ya, kayak seperti itu, penerus perjuangan Indonesia itu. Nah, kebetulan pada saat itu aku berpidato mengenai tentang generasi berbunga bangsa. Jadi berbunga bangsa itu diambil arti dari lagu Yamko Rambe Yamko, itu dimana kita itu harus menjadi generasi pahlawan yang baru gitu.
kita harus meneruskan apa yang menjadi tekad dan perjuangan para pejuang kemerdekaan itu harus dibawa kembali lagi ke masa depan gitu. Dengan cara seperti apa yang seperti aku bilang tadi, mengembangkan pendidikan, kita harus baik belajar, kita harus merasakan persatuan, kita harus menjaga sifat dan rasa nasionalisme kita. Tapi yang aku lihat saat ini itu banyak sekali kayak isu-isu mengenai tentang terutama anak remaja ya, yang dimana mereka itu meremehkan sekali terhadap apa yang menjadi persatuan Indonesia gitu loh. Terutama mungkin bukan nasionalisme lagi, tapi anarkis, alias semua orang mementingkan kepentingan mereka pribadi dan bukan untuk kepentingan Indonesia, tetapi kepentingan sesuatu hal yang mungkin menurut mereka lebih penting daripada persatuan itu. Padahal dasar Indonesia itu sendiri adalah mengenai persatuan dan juga keadilan gitu. Sehingga generasi muda harus sadar tentang pentingnya meneruskan perjuangan ini. Karena kalau kita misalnya tidak meneruskan perjuangan ini, maka ya kita nggak akan berkembang gitu. Kita nggak akan maju. Kita nggak akan terbebas secara sepenuhnya. Seperti itu. Jadi pada intinya, apakah penting? Tentu saja penting bagi generasi muda agar mereka bisa terus berkembang dan terus maju dalam mempertahankan persatuan Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Jadi jangan gampang rasa puas gitu ya. Yeah. Kita udah dapetin title kemerdekaan terus kita ya udah aja gitu, jangan ya. Jadi benar. karena kan ya namanya dari awal pun juga kita di dasar Pancasila pun udah disebutin tuh persatuan Indonesia ya kan. Benar. Nah di situ kita harus mengerti nih arti dari persatuan itu apa sih, terus juga gimana caranya kita mengembangkan diri kita sebagai bangsa Indonesia, kayak gitu ya. Benar. Oke, kalau dari Atta gimana? Kalau menurut aku mungkin ada kemiripan dengan jawaban Shalom dan juga Jerome, tapi kita juga lihat dari masa lalu kita, kalau masa lalu itu memperjuangkan untuk kemerdekaan, dan untuk sekarang menurut aku untuk memperjuangkan untuk harmonisasian. Dan hal-hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang itu adalah terutama pendidikan, yaitu belajar, pengembangan iptek. Nah, ini patut banget untuk dipelajari dan untuk mengharumkan nama bangsa kita dan juga mengembangkan dan memajukan bangsa kita gitu. Berarti kalau dari Atta nih keren juga loh teman-teman, karena memikirkan juga kayak gimana sih menggunakan teknologi sebaik mungkin buat memajukan bangsa kita sendiri ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya masih nyambung-nyambung sedikit sama jawaban Atta sih ya. Aku mau nanya, seberapa penting sih dalam pendidikan itu untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia? Mungkin bisa mulai dari Shalom dulu. Oke. Menurut aku tuh penting banget sih Kak. Itu penting, itu harus. Karena tanpa adanya pembelajaran tentang sejarah Indonesia tuh, bagaimana anak-anak dan generasi muda punya rasa nasionalisme kalau mereka aja nggak tahu negara mereka itu siapa. Ya kan, kayak mereka harus tahu nilai-nilai Pancasila, mereka harus tahu pahlawan-pahlawan, mereka harus tahu siapa aja sih yang udah berkorban demi mereka. Karena susah loh perang itu dan mereka harus berjuang beratusan tahun demi merdeka, demi mereka harus bersyukur gitu. Makanya mereka harus punya rasa nasionalisme. Dan dengan belajar sejarah juga, selain buat ilmu pengetahuan, itu buat kayak menanamkan rasa cinta tanah air kayak tadi aku bilang ya Kak. Mungkin dengan kita belajar sejarah, kita jadi kayak, oh pahlawan ini kayaknya bagus nih buat jadi model aku, buat jadi inspirasi aku pengen jadi kayak dia, aku pengen pantang menyerah seperti dia, seperti itu Kak. Oke, berarti kalau dari Shalom ini tuh lebih ke kayak dijadiin identitas diri kita, jadi pengingat lah sebagai identitas bangsa Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah kalau dari Jerome gimana nih? Kurang lebih kalau aku sama kayak Shalom itu mengenai tentang biodata atau identitas kita, terutama
Indonesia ini layaknya kayak ayah dan ibu kita, tempat lahir kita di sini loh. Kita patut tahu siapa yang melahirkan kita, di mana tempat kita lahir, ya di sini gitu. Jadi penting sekali pendidikan itu 100% sangat penting, di mana kita belajar tentang sejarah Indonesia ini lahir kayak gimana, perjuangan apa sih yang dimana sebelum namanya jadi Indonesia. Dulu kan namanya Nusantara, terus tiba-tiba jadi Indonesia. Nah itu kenapa? Nah setelah Indonesia ini merdeka, terus mereka harus ngapain? Mereka harus berbuat apa? Kayak banyak kayak karena aduh gimana cara jelasin ya? Oh mungkin gini, pendidikan itu sangat penting, di mana kita untuk belajar tentang kesalahan kita di masa lalu, itu yang penting. Di mana perjuangan kemerdekaan sebelum dan juga setelah kemerdekaan itu kita banyak belajar dari sana, di mana kita bisa mengembangkan sesuatu hal, apa yang menjadi gerakan kita, atau mungkin kita memperbaiki kesalahan kita di masa lalu, sehingga ketika kita sudah belajar dari kesalahan, oh kita patut perbaiki ini, sehingga perkembangan dan inovasi yang aku sebutkan tadi itu berkembang jauh, dan pendidikan pun kualitasnya semakin bagus dong. Jadi penting banget kita belajar apa yang terjadi di masa lalu, karena untuk memperbaiki kesalahan kita dan juga apa yang kita bisa kembangkan di masa lalu tersebut, seperti itu. Oke, jadi sejarah itu bisa jadi bahan introspeksi diri kita juga ya, kayak selanjutnya nanti kita harus kayak gimana nih buat masa depan kita di zaman yang sekarang, karena kan di masa lalu zamannya beda, sekarang juga beda. Nah disitulah kita bisa dijadiin introspeksi gitu ya. Benar. Nah kalau dari Ato gimana nih? Kalau menurut aku mungkin beberapa detailnya itu udah dijelaskan oleh Shalom dan juga Jerome, tapi untuk kepentingan kita dalam mempelajari sejarah kita, ini adalah sebagai motivasi, dan juga kita dari dulu itu sudah dijajah sama lebihnya 350 tahun. Dan ini sebagai identitas kita, dan oleh karena itu kita harus meningkatkan nilai nasionalisme dan juga patriotisme kita dengan mempelajari sejarah-sejarah ini. Berarti kalau dari Ato ini, dengan kita mempelajari sejarah itu penting banget, karena bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita, terus patriotisme kita juga. Nah, karena itu aku juga mau nanya nih, kan dalam edisi kemerdekaan ini, kira-kira kalian punya pesan atau harapan buat bangsa kalian di masa depan nanti nggak? Mungkin bisa dimulai dari Shalom. Iya. Yang pastinya ini untuk masyarakat dulu aja kali ya, itu kita harus tetap bangga menjadi warga Indonesia, karena nggak ada yang melarang kita kok Kak untuk suka dengan Korea, suka anime, atau suka artis-artis dari luar negeri, itu nggak ada yang larang kok. Tapi kita harus ingat kita itu Indonesia, karena kalau kita lupa sama negara dan asal kita sendiri, ya gimana generasi kedepannya, ya kan? Dan aku tahu dan aku yakin banget Indonesia tuh kaya dalam alam, terus juga budayanya. Banyak negara yang gak sekaya kita loh. Masa negara sekaya ini dibiarin itu aja sih? Sama kayak poin tadi si Jerome tentang setelah kemerdekaan mau ada apa sih? Menurut aku kita harus terus berkembang untuk menjadi negara yang maju. Kita punya SDM yang banyak, terus juga kita punya kekayaan yang banyak. Aku harap ke depannya Indonesia menjadi semakin kaya, semakin maju, dan juga semakin dikenal oleh negara-negara luar. Biar kita juga bisa memudahkan generasi muda untuk, apa ya Kak, kayak bersaing dengan negara lainnya. Karena kan mungkin Indonesia masih dilihat kayak di sebelah mata doang. Oh Indonesia belum berkembang di gini-gini, ayo kita buktikan kalau Indonesia juga bisa seperti negara lain, atau mungkin lebih baik, kayak gitu. Shalom punya harapan yang besar dan keren juga lah harapannya. Nah kalau untuk dari Jerome gimana nih? Kalau bagi aku pribadi sih kurang lebih sama sih kayak Shalom, kayak mengenai identitas diri. Kita itu jangan sampai lupa tentang di mana kita lahir, seluruh pengalaman kita kan
pasti lebih baik di Indonesia kalau kita lahir di sini seperti itu. Sehingga kayak wah banyak kenangan sekali yang menjadi identitas kita. Itu yang membentuk kita gitu loh. Kita juga kita semua ya, seluruh masyarakat Indonesia juga setuju bahwa kita tidak pernah melarang budaya asing masuk ke negara kita. Kita justru terbantu dengan budaya-budaya tersebut, dengan ajaran-ajaran dari negara luar tersebut, di mana kita jadi makin berkembang, inovasi kita makin maju, pembangunan infrastruktur Indonesia juga makin maju. Jadi kita jadi belajar banyak hal. Tapi yang perlu kita tekankan, yang patut kita harus tekankan terhadap harapan apa sih yang kita perlukan saat ini adalah kesadaran. Ya, mengenai tentang kesadaran itu pribadi. Orang-orang generasi muda sekarang terutama tidak terlalu memandang sangat bahwa kemerdekaan Indonesia atau apa yang dijalankan Indonesia itu sangat penting gitu. Mereka bersikap dingin aja. Mereka kayak, oh gini doang, oke. Oh gini doang, oke. Ataupun ada juga generasi muda yang kayak, wah sangat berkobar-kobar. Tapi pada akhirnya bukan memperjuangkan nasionalisme, tapi malah memperjuangkan anarkis seperti aku bilang. Yaitu malah memperjuangkan membuat kepentingan secara pribadi, bukan kepentingan secara umumnya atau secara semuanya, secara persatuan. Jadi sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu malah tenggelam ke dasar lautan, dan juga Bhinneka Tunggal Ika malah terkubur di atas tanah airnya sendiri gitu. Jadi kesadaran itu sangat penting teman-teman. Jadi tolong masyarakat Indonesia, generasi muda sekarang, please sadar lebih lagi mengenai apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bisa teruskan. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kesadaran itu memudar sehingga kita lupa identitas kita itu di mana. Patut kita sadari identitas kita itu Indonesia, apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia itu. Seperti itu sih. Tuh teman-teman, jadi kalau harapan dari Jerome ini semoga kita semua makin meningkatkan kesadaran kita tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa sih, dan kita juga bisa lebih berkembang terus ya buat memajukan bangsa Indonesia kita ini. Nah kalau dari si Ato nih, harapannya gimana nih ke depannya? Tentunya aku juga setuju dengan Jerome dan juga Salom. Pokoknya hal yang paling diutamain itu adalah kesadaran identitas kita. Kita harus mengingat dan juga kita harus mengingat mengenai jasa-jasa pahlawan kita untuk memperjuangkan nama Indonesia ini. Dan itu menurut saya dalam generasi sekarang, generasi muda sekarang itu masih kurang peka, masih kurang peduli. Oleh karena itu tentunya perlu adanya sifat nasionalisme, perlu adanya pertumbuhan dalam patriotisme juga. Dan juga saya juga setuju oleh Salom bahwa negara kita ini kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia. Benar. Oleh karena itu kita harus menggunakan sebaik-baiknya, terutama dalam bidang pariwisata, karena kita Indonesia ini memiliki banyak budaya. Setuju. Suku banyak, lebih dari 1000 atau ribuan saya kurang tahu. Pokoknya itu kita bisa dijadikan pengembangan untuk memajukan bangsa kita. Setuju banget sih aku dengernya, karena Indonesia sendiri kan beragam banget ya, terus kayak sumber daya alamnya. Jadi kayak harusnya kita bisa memanfaatkan itu dengan lebih baik lagi, biar kita bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu kan. Nah dari yang aku tadi dengar, harapan kalian tuh keren-keren banget dan besar banget. Aku bangga banget sih dengernya. Bangga jadi anak Indonesia. Yes, betul. Nah setelah kita tadi kan udah dengerin tuh hasil sharing kita ya, dari cerita mereka, terus pendapat mereka tentang kemerdekaan. Nah untuk para pendengar atau teman-teman UPJ yang lagi di rumah, kalau misalkan kalian mau sharing juga nih pendapat atau cerita kalian tentang kemerdekaan, boleh banget komen di kolom komentar bawah sini ya. Nah nggak kerasa ya udah waktunya mau habis gitu ya. Padahal kita udah ngobrol banyak banget tadi, dan aku ngerasa tadi tuh hasil sharingan kita tuh insightful banget, dan juga mungkin dari hasil
obrolan kita tadi ini bisa jadi inspirasi buat aku dan teman-teman yang ada di rumah buat untuk selalu menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, karena udah di penghujung acara, jadi jangan lupa ya teman-teman buat nontonin episode POV atau podcast on video yang selanjutnya yang bakal membawakan topik yang lebih menarik lagi. Dan juga aku mau bilang makasih nih buat Shalom, terus buat Jero, buat Anton dan waktunya, dan juga saling sharing buat teman-teman UPJ di rumah dan buat aku juga di sini. Aku Sasha pamit undur diri. Sampai jumpa dan merdeka. Merdeka.